Hai teman sigap, ketemu lagi dengan Terasku episode ke-10. Temu ramah bersama KPPN Pekanbaru. Kali ini bersama saya, Afifa Aya, akan menemani teman sigap semua dalam bincang santai Temu Ramah KPPN Pekanbaru. Kira-kira apa ya tema kita kali ini? Pastinya teman sigap sedang disibukkan dengan persiapan anggaran akhir tahun kan? Nah, kira-kira gimana ya persiapan KPPN Pekanbaru sendiri dalam melaksanakan akhir tahun ini? Yuk, kita kupas tuntas. Saat ini telah hadir bersama saya dua kepala seksi yang luar biasa, Kepala Seksi MSKI Bapak Piera Santos. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Aya. Dan yang tidak kalah luar biasa di sebelah ada Kepala Seksi Pencairan Dana Pak Rano. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Baik, Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Jadi gini nih Pak, akhir tahun anggaran 2021 kan sudah di depan mata nih. Pasti beban tugas KPPN meningkat dong ya. Kira-kira strategi apa yang dilaksanakan KPPN Pekanbaru dalam menghadapi akhir tahun ini? Mungkin Pak Santos dulu Pak. Oke, mungkin Mbak Aya beberapa strategi, tapi secara singkat saya sampaikan strategi yang disampaikan oleh KPPN nanti ditambahkan oleh Pak Ranu. Pertama untuk internal adalah membentuk tim task force, artinya all round working di semua lini itu dilakukan oleh KPPN Pekanbaru. Semua pegawai yang memang available kita train, kita lakukan untuk mensupport seksi-seksi yang membutuhkan tenaga ekstra. Kalau dari untuk eksternal Satker, kita melakukan yang namanya FGD, sharing session, troubleshooting, dan banyak kegiatan yang mungkin supaya Satker tertolong dalam pengetahuan maupun kecepatan dalam penyampaian dokumen-dokumen maupun SPM ke KPPN Pekanbaru. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari seksi pencairan dana sendiri gimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Santos. Tentunya ini akhir tahun ini adalah fenomena rutin setiap tahun ya. Jadi kami berusaha untuk selalu mempersiapkan diri, terutama mungkin dari sisi strategi KPPN. Kita selalu memonitor perkembangan pekerjaan Satker ya. Jadi beberapa waktu lalu kami mungkin sering intensif menyampaikan pemberitahuan tentang progres pekerjaan kepada Satker, terutama yang kontraktual. Kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Pak Santos, kita selalu mengupdate informasi berikut juga ketentuan ya terkait pembayaran di akhir tahun. Tentunya ini juga kami sebarkan kepada Satker supaya mereka juga memiliki kesamaan pemahaman ya tentang bagaimana proses menjalani akhir tahun ini agar berjalan lancar. Kalau kita flashback ke belakang nih Pak, akhir tahun 2020 kemarin kan cukup tinggi ya intensitasnya. Apalagi untuk saat ini telah digunakan aplikasi Sakti kepada semua Satker. Nah, kira-kira gimana nih kesiapan aplikasi Sakti sendiri Pak dari sisi KPPN maupun Satker? Oke, makasih Mbak Aya. Kalau terkait sistem secara keseluruhan memang ini kebijakannya di pusat, tetapi untuk training dan persiapan KPPN selain melakukan EBT awal secara full, kita juga melakukan namanya EBT tambahan. Ada juga troubleshooting session setiap hari Kamis. Jadi ini teman-teman dari Satker mohon kehadirannya kalau ada troubleshooting tentang aplikasi modul pelaksanaan GPP, silakan bergabung dengan KPPN melalui Zoom setiap hari Kamis jam 16.00 sampai 17.00. Itu mungkin akan membantu Satker untuk meng-keep up kemampuan dalam pengelolaan Sakti. Mungkin sekarang dari segi SDM nih saya tanya Pak Ran. Dari KPPN sendiri kan seksi pencairan dana pasti volume SPM-nya meningkat ya. Ya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Pak dari KPPN? Iya, kalau memang bicara tentang SDM ya, memang tidak ada pernah kata cukup. Tapi kami berusaha mensiasati atau mengoptimalkan sebaik mungkin. Kami melakukan semacam rotasi dan kami membentuk tim task force yang tadi sudah disinggung oleh Pak Santos juga, sehingga jumlah SDM yang kami terbatas ini bisa kami optimalkan untuk mensikapi atau menghadapi penumpukan SPM pada akhir tahun gitu ya. Terutama juga yang tidak kalah penting, kami selalu berusaha membekali pegawai-pegawai kita untuk tetap update dan bisa menularkan pengetahuannya kepada Satker. Gitu ya Pak ya. Ternyata KPPN sendiri punya ya strategi untuk menghadapi akhir tahun ini kan Pak. Tadi kan dari sisi KPPN. Kalau untuk sisi Satker sendiri ya, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Pak agar pelaksanaan akhir tahun ini lancar? Kira-kira mungkin dari Pak Santos dulu. Persiapan satu hal yang harus dipersiapkan oleh Satker adalah
jangan menyampaikan SPM atau request dokumen ke KPPN pada detik-detik terakhir, karena itu sangat menjadi blunder bagi teman-teman Satker. Sebaiknya ketika memang momennya sudah bisa disampaikan ke KPPN, secara disiplin Satker bisa menyampaikan ke KPPN, sehingga KPPN bisa memverifikasi, melihat kebenaran dokumen dan bisa menerbitkan dokumen-dokumen terkait atas permintaan dokumen dimaksud. Kurang lebih seperti itu, Mbak Aya. Ada tambahan mungkin Pak? Ya, kalau bicara strategi untuk Satker mungkin ini banyak ya sebenarnya yang mau disampaikan, mungkin perlu sukses sendiri nih kayaknya ya. Tapi yang mungkin bisa kami sampaikan, kami rangkum. Pertama untuk Satker ya, mohon disiapkan dipastikan ya saldo pagunya itu semua sesuai dan valid ya, sama dengan yang sistem di Omspan gitu. Jadi jangan sampai terjadi perbedaan atau tidak cukup. Kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah perencanaan. Artinya apa? Jadi Satker harus merencanakan kegiatannya sedetail mungkin gitu. Jadi hampir kalau bisa setiap hari itu sudah bisa diperkirakan day per day itu pengeluaran itu berapa yang keluar gitu. Nah ini penting sekali nanti supaya nanti sampai akhir tahun betul-betul pengeluaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang direncanakan dan memang sesuai dengan pagu yang tersedia. Jadi jangan sampai terjadi pagu minus atau pagu tidak cukup gitu, atau kelebihan dana atau kelebihan setor dan sebagainya gitu. Jadi permasalahan itu bisa kita antisipasi sejak dini mungkin gitu ya. Dan yang ketiga tentunya kami sangat mengharapkan Satker juga selalu mengupdate informasi, mengikuti penyampaian dari KPPN baik di broadcast ya, di WhatsApp group ya, jangan sampai terlewat ya, dan selalu bertanya gitu. Kalau bila ada hal-hal yang tidak diketahui, jangan sungkan-sungkan malu untuk bertanya kepada teman-teman sigap KPPN yang nanti bisa membantu teman-teman Satker. Demikian. Ya. Tadi berarti hal-hal yang perlu dicatat ya oleh teman sigap semua ya. Nah, ini Pak, mengingat banyaknya volume SPM kan pasti sejalan nih dengan kendala-kendala yang dialami Satker kan. Dengar-dengar Satker tuh ada yang minta tatap muka secara langsung Pak untuk konsultasi, apalagi masalah aplikasi begitu ya. Padahal kan pandemi ini masih naik turun nih, belum stabil. Nah kira-kira bagaimana kesiapannya Pak Santos? Apakah KPPN sudah siap menerima Satker kembali untuk tatap muka? Satu hal yang harus dipastikan oleh Satker saat ini memang tetap KPPN melayani secara tatap muka di lobi KPPN, tapi itu sangat terbatas dan diharapkan hanya untuk penanganan aplikasi yang troubleshootingnya tidak bisa dilakukan secara mandiri dan dibantu oleh KPPN melalui WhatsApp group atau Zoom. Jadi kita hanya memprioritaskan ke arah sana. Dan kalaupun nanti akan ada di akhir tahun mengingat volume pekerjaan akan meningkat, kita akan mencoba bahwa akhir tahun ini diupayakan, tetapi tidak kita pastikan bahwa akan dilakukan tatap muka di dalam front office areanya KPPN Pekanbaru untuk tatap muka dengan Satker, tapi itu juga khusus untuk layanan troubleshooting aplikasi standalone yang ada saat ini. Khusus untuk aplikasi yang berbasis Sakti dan sudah berbasis web, kita harapkan tetap dilakukan melalui daring, melalui Zoom ataupun WhatsApp. Jadi tetap diprioritaskan secara Zoom ya Pak, online. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak kepada teman sigap yang sedang menonton. Pesan-pesan khusus untuk teman sigap. Pesan-pesan khusus tentunya kami berharap seperti tadi ya. Jadi teman-teman sigap kami harapkan selalu update informasi, membaca ketentuan gitu, jangan tidak mengikuti ketentuan gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat tanggal-tanggal penting yang sudah kami sampaikan di pers 9, kemudian juga kami sampaikan melalui flyer-flyer gitu. Jadi seperti tadi, kalau ada hal yang diragukan atau tidak dimengerti, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi kepada teman-teman KPPN ya. Ada teman Pak? Cukup sekali Mbak. Terakhir nih Pak, satu kata untuk sukses menjalani akhir tahun 2021. Satu kata aja. Tetap sigap artinya tetap sinerginya, tetap energinya dikeluar, tetap melakukan yang terbaik. Gaspol.
sigap dan gaspol berarti ya, luar biasa. Oke, Mbak Aya. Terima kasih ya Pak atas bincang santai Terasku kali ini. Sama-sama, Tentunya Mbak Aya. sangat informatif sekali untuk teman sigap semua dan menambah wawasan kita banget nih gitu kan. Nah terima kasih Pak, sukses untuk KPPN Sama-sama, Pekanbaru, Mbak. tetap Sukses sehat selalu. dan semangat. Nah teman sigap, ternyata menghadapi akhir tahun nggak sesulit yang dibayangkan loh. Asalkan tetap mematuhi langkah-langkah yang dijadwalkan. Ingat, jangan menumpuk SPM di batas akhir pengajuan dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Demikian episode Terasku kali ini. Saya Afifa Aya, semangat berkarya dan sampai jumpa di episode selanjutnya.